Halo kawan-kawan, saat ini saya sedang berada di Lembah Tepus. Saat ini kita sedang berteduh karena sedang hujan. Kita akan memberikan informasi seputar Lembah Tepus dari mulai rute perjalanannya, info harga tiket masuk, penginapan yang ada di sekitar Lembah Tepus, dan informasi-informasi lain yang membantu kalian kalau mau kemari juga. Selamat menyaksikan liputan kami ya. Everything changes every which way. You got to hold on to what you need. And if I hide myself away, how could I go with the world away? Jadi Lembah Tepus ini berada di daerah Pasir Renyit, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Lokasi ini tuh searah dengan IPB Dramaga Bogor, Ciampea, Cikampak, atau Gunung Bunder. Yang paling mudah kalau butuh petunjuk ke arah sini tinggal buka Google Map atau Waze saja, sudah ada Lembah Tepus Bogor. Kalau kami, karena kami tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan, kami mengambil rute melalui Parung Bogor, kemudian menuju Ciseeng, kemudian menuju Ciampea. Nah, buat teman-teman yang lokasinya tinggal di Jakarta Selatan atau Tangerang Selatan, mungkin bisa ngikuti rute yang kita ambil juga. Kalau kalian tinggal di Tangerang Selatan atau Jakarta Selatan ya, bagian Pondok Labu dan sekitarnya, atau Kebayoran dan sekitarnya, bisa ambil rute dulu ke arah Ciputat, habis itu lanjut ke arah Jalan Raya Parung sampai Talaga Kahuripan. Kalian masuk ke dalam, nanti akan ada jalan kampung menuju Ciampeanya. Nah, kalau kalian ada di Jakarta Selatan seperti Pasar Minggu dan sekitarnya, mungkin bisa ke Depok dulu, habis itu ambil jalur Sawangan, kemudian ketemu Jalan Raya Parung, kemudian sama rutenya ambil juga Talaga Kahuripan ke kanan. Tapi di luar rute yang saya kasih tahu ini, yang paling enak sih tinggal buka Waze aja atau Google Map, nanti akan diarahkan di situ. Nah, info penting yang relevan buat kalian juga, kalau kita mau ke Lembah Tepus ini, kita bisa lewat dua pintu. Pintu pertama lewat Gunung Bunder, pintu kedua lewat Cibatok, Pamijahan. Menurut informasi yang saya dapat, kalau kita lewat pintu Gunung Bunder itu banyak jalanan yang rusak. Jadi saya memutuskan untuk lewat Cibatok. Nanti kalau udah deket, akan ada plang tulisannya Cibatok, ikutin aja. Atau juga bisa ngikutin plang Putih Mountain Resort. Itu searah dengan apa yang saya maksud. Kita udah mau nyampe pintu gerbang pertama. Jadi kalau mau ke Lembah Tepus, kita nanti akan bayar 2 karcis. Yang pertama di pintu gerbang desa ini atau pintu gerbang Gunung Bunder. Yang kedua nanti ketika ada di Lembah Tepusnya. Gerbang desa ini kita dikenakan biaya satu orangnya 12.500. Kalau mobil bayarnya 10.000. Karena kami berdua dan satu mobil, jadi total 35.000. Nah, pas masuk pintu gerbang pertama tadi, ternyata di dalamnya itu banyak sekali tempat wisata. Bukan hanya Lembah Tepus yang akan kita datangi aja. Ternyata ada banyak curug juga di sini dan camping ground. Misalnya ada Curug Cigamea, Curug Ngumpet, Curug Seribu. Mungkin suatu saat nanti kita akan review juga satu persatu ya. Tapi untuk yang saat ini kita akan ke arah Lembah Tepus atau biasa juga disebut dengan Curug Pangeran. Aplikasi Waze belum sampai, masih beberapa meter lagi. Kita ketemu ini, tulisannya jalur 2 Lembah Tepus. Saya kurang tahu ini sebenarnya jalur untuk motor atau pejalan kaki saja, tapi sepertinya kalau untuk mobil terlalu berbahaya kelihatannya, terlalu tinggi. Oke, kita lanjut jalan lagi. Kalau kita udah nemu pertigaan seperti ini, yang patokannya itu setelah penginapan Pondok Rasa Mala. Pondok Rasa Malanya ada di kanan jalan. Nah, pertigaannya seperti ini, berarti itu udah mau dekat. Tinggal belok kanan aja, nanjak ke atas. Tanjakannya sih ya standar seperti pegunungan pada umumnya ya. Masih cenderung aman kalau menurut saya.
Ini saya menggunakan mobil Xenia tahun 2015 dan aman-aman aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di video tanjakannya kira-kira seperti ini. Nah, saya jalan ke arah pintu masuk ini. Nah, dekat pintu masuk Lembah Tepus ini banyak penginapan. Nanti di akhir saya akan spill nomor kontak masing-masing penginapan terdekat dari Lembah Tepus ya. Oke, kita sudah sampai di areal parkir Lembah Tepusnya. Parkirnya kita dikenakan biaya 10.000 per mobil. Jadi kalau dihitung dari depan, kita tiket per orang 12.500, mobil pintu masuk pertama 10.000. Di sini kita dikenakan biaya lagi 10.000 untuk biaya parkir. Sekarang kita langsung jalan aja ke pintu tiket Lembah Tepusnya. Langsung aja kita ikutin arah pelang yang sudah diinformasikan itu. Kita sampai di tiketing Lembah Tepusnya. Di sini kita disuruh bayar satu orang 10.000. Jadi kita berdua 20.000. Nah, di sini udah nggak ada bayar lagi nih, ini pembayaran terakhir. Jadi kalau kita rekap semua pengeluaran ke Lembah Tepus ini, di pintu pertama tadi kita dikenakan biaya 12.500 per orang. Untuk kendaraan mobil dikenakan 10.000. Sampai Lembah Tepusnya kita dimintai parkir 10.000. Kemudian kita masuk tiketnya 10.000. Silakan ditotal sendiri ya. Lagi jalan menuju Lembah Tepus, kita melihat parit kecil, airnya mengalir bening. Akhirnya kita coba deh untuk cuci tangan. Airnya bersih, bening, dingin. By the way, kalau kita jalan dari parkiran mobil menuju Lembah Tepusnya, itu nggak terlalu jauh ya. Jadi aman kalau kita bawa anak atau orang tua kemari. Alhamdulillah kita udah nyampe. Wah, luar biasa. Kita sudah sampai ya. Di kanan kita itu Lembah Tepusnya. Airnya bening dan kelihatannya bisa dipakai untuk berenang. Masya Allah, cantik sekali. Lembah Tepus ini sebenarnya air terjun ya, tapi sebenarnya dia kecil. Cuma yang bikin menarik itu di aliran sungainya ini dibikin kolam seperti ini. Jadi terlihat tampak bagus dan cantik. Bisa dipakai untuk berenang loh. Ini kolam pertama ada di paling bawah, sekaligus kolam paling dalam mungkin ya. Sekarang kita coba lihat ya yang di atasnya seperti apa. Sebelum nanti kita akan cobain berenang di kolam bawah tadi, yang kolam yang paling dalam. Ini yang di bagian atas. Bedanya di sini lebih cetek aja dibanding yang di bawah ya. Kalau anak-anak ingin berenang lebih aman ya di daerah sini, karena kedalamannya cukup aman dibanding yang di bawah tadi. Bisa dilihat di sini banyak anak-anak yang berenang ya. Karena memang tempatnya lebih aman kalau untuk anak-anak di sini. Lanjut kita ke atas. Di atas ada tenda anjungan ya, yang bisa kita gunakan untuk melihat pemandangan sekitar sungai. Seperti ini. Di sini juga bisa jadi spot foto yang cakep ya. Oke, lanjut. Saya mau berniat untuk berenang. Coba dulu kita cek airnya sedingin apa. Kecil banget. Coba cuci muka dulu nih. Wah, ternyata dingin airnya.
Ay, dalam ay, hati-hati ay. Setelah saya cek, ini kedalaman airnya sedagu orang dewasa ya. Tinggi saya 165 cm, ketinggian airnya sedagu saya. Jadi kalau untuk anak kecil apalagi belum bisa berenang, tidak disarankan untuk berenang di sini. Lagi enak-enaknya berenang, tiba-tiba turun hujan lagi. Akhirnya kita berteduh, tapi nggak apa-apa. Walaupun kita harus berteduh, kita udah cukup puas untuk berenang walaupun sebentar. Ini kita ambil gambar dari saung atau ruang tunggu yang ada di sekitar kolam lembah tepus. Di sini selain bisa menjadi tempat berteduh, di sampingnya juga ada warung mie ayam dan kopi ya. Kopinya cukup murah harganya di sini. Saya beli kopi cuma 5.000 aja. Nah, di samping warung kopi ini juga ada toilet yang selain fungsinya untuk toilet, dia juga bisa untuk ganti baju. Tarifnya cuma Rp3.000 aja. Nah, toiletnya itu yang ada di kiri, yang temboknya warna kuning. For your information, disarankan menggunakan toilet yang ini dibanding toilet yang ada di bawah. Jadi di bawah dekat parkiran mobil ada juga toilet dan musola dan tempat wudhu. Tapi airnya sangat tidak bening dan tidak bersih. Jadi saya sarankan kalau mau menggunakan toilet yang di atas ini aja, yang di samping kolam lembah tepus. Enggak enak. Informasi terakhir tentang penginapan di sekitar lembah tepus. Ini adalah penampakan salah satu atau beberapa penginapan yang lokasinya tepat di depan parkiran lembah tepus. Saya akan kasih info nomor kontaknya. Kita lihat sekilas saja. Saya nggak bisa review ke dalam karena kelihatannya nggak ada orang di sini. Dan waktu saya juga terbatas, jadi saya hanya memvideokan sekilas saja dan menginformasikan nomor kontaknya. Nanti teman-teman kalau mau ke sini dan mau menginap bisa menghubungi nomor kontak yang ada dulu sebelum memutuskan untuk menginap. Juga Villa Family pada saat saya ke sana sedang direnovasi, tapi saya kasih aja info nomornya ya. Ini juga ada lagi. Gambar yang saya kasih memang tidak terlalu jelas, tapi saya kasih nomor kontak. Nanti untuk info lebih jelasnya langsung kontak aja dan minta gambarnya ya kawan-kawan. Ini Pondok Rasa Mala deh. Ini kiri. Selain tadi yang saya sharing kontaknya, di sini ada juga penginapan yang namanya Pondok Rasa Mala. Kalau Pondok Rasa Mala cukup terkenal. Kalau saya lihat di YouTube sudah banyak yang mereview. Dia juga punya Instagram. Teman-teman bisa mencari informasi Pondok Rasa Mala di Instagram. Nah, saya hanya mau menginformasikan Pondok Rasa Mala ini dekat sekali lokasinya dengan Lembah Tepus. Tapi di video ini saya hanya mau menginformasikan sekilas tentang Pondok Rasa Mala. Oke, selesai sudah perjalanan wisata kami hari ini. Kami baru saja selesai sholat asar. Kami sholat di masjid di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan. Ini adalah pemandangan dari selasar sisi kiri masjid. Pemandangan ini sekaligus mengakhiri video kali ini. Supaya kami tetap semangat membuat video-video lainnya, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan jika ada yang mau bertanya, tinggalkan di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.